Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone, welcome back to my video. So in this video I would like to present the material about genre in discourse analysis. But before that, let me introduce myself. My name is Nur Islamir from Class B English Education Department, University of Sulawesi Barat. So to save time, let's get started. Well, yang pertama definisi dari genre dan subgenre. Menurut Mikhail M. Bakhtin pada tahun 1895 sampai 1975, genre merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi tematik, gaya atau pilihan bahasa, dan struktur komposisi. Jadi genre adalah sesuatu yang wajib dan bebas pada saat yang sama, keduanya statis dan dinamis. Kemudian selanjutnya pengertian dari subgenre. Jadi subgenre merupakan cabang dari genre yang lebih spesifik. Nah, subgenre ini dapat membedakan genre utama menjadi beberapa jenis berdasarkan kiasan, elemen tertentu, atau fokus cerita. Misalnya, genre film laga memiliki subgenre film bela diri. Nah, materi selanjutnya yaitu genre dan subgenre dalam sastra terdiri dari fiksi, non-fiksi, puisi, dan drama. Nah, fiksi meliputi cerpen, yaitu kisah yang lebih pendek dan fokus pada satu atau beberapa tokoh. Kemudian novel, cerita panjang yang kompleks dengan beberapa tokoh dan alur. Dan ada juga subgenre fiksi, yaitu seperti fantasi, fiksi ilmiah, horor, misteri, romansa, petualangan, dan lain-lain. Nah, non-fiksi meliputi esai yang merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan analisis dan opini. Kemudian biografi atau yang biasa disebut dengan biografi atau autobiografi. Nah, merupakan kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain atau yang biasa disebut dengan biografi, atau yang ditulis yang ditulis oleh diri sendiri, atau yang biasa dikenal dengan autobiografi. Kemudian ada juga non-fiksi kreatif yang merupakan penulisan non-fiksi yang menggunakan gaya bahasa dan teknik naratif seperti fiksi. Nah, yang ketiga yaitu puisi, meliputi puisi lirik yang merupakan yang berfokus pada ekspresi emosi dan perasaan, contohnya soneta. Kemudian yang kedua puisi naratif yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa, contohnya balada atau epik. Kemudian yang ketiga subgenre puisi, yaitu puisi kontemporer, puisi klasik, puisi pengakuan, dan puisi slam. Dan yang terakhir dari genre dan subgenre dalam sastra yaitu drama, berisi meliputi komedi yang merupakan karya drama yang bertujuan untuk menghibur dengan humor. Yang kedua tragedi, merupakan karya drama yang menampilkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan memilukan. Kemudian ada juga melodrama yang berfokus pada emosi atau konflik yang kuat. Dan yang terakhir subgenre drama, yaitu seperti fanse, lelucon, satir, komedi sopan santun, drama komedi sopan santun, drama keluarga, dan musikal. Nah, kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu peran genre dalam kegiatan sosial. Nah, ada beberapa poin penting dari peran genre dalam kegiatan sosial. Yang pertama, elaborasi, yaitu struktur dan kerangka. Nah, genre menyediakan kerangka umum untuk
memahami dan berinteraksi dengan berbagai kegiatan sosial. Misalnya genre film memberikan struktur untuk memahami genre film romansa atau horor. Nah, selanjutnya komunikasi dan interaksi. Nah, genre mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam berbagai konteks sosial. Misalnya, genre musik menentukan cara kita mendengarkan, merespon, dan berinteraksi dengan musik tertentu. Yang ketiga, identitas dan ekspresi diri. Genre memainkan peran dalam membentuk identitas dan ekspresi diri. Misalnya, orang mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai penggemar genre musik tertentu, atau mereka mungkin memilih gaya pakaian yang sesuai dengan genre atau subgenre budaya mereka. Yang terakhir, inspirasi dan tindakan. Genre juga dapat menginspirasi tindakan sosial. Misalnya, film atau musik dapat memotivasi orang untuk terlibat dalam kegiatan atau gerakan sosial tertentu, atau mereka dapat mempengaruhi cara orang berpikir tentang isu-isu sosial. Nah, materi terakhir tentang pentingnya genre. Jadi ada beberapa alasan mengapa genre itu sangat penting. Yang pertama, untuk memahami struktur dan konvensi. Genre membantu memahami struktur dan konvensi komunikasi yang khas untuk setiap jenis wacana. Misalnya, pidato politik biasanya memiliki struktur yang berbeda dengan artikel cerita. Artikel berita dan novel memiliki struktur yang berbeda lagi. Yang kedua, genre penting untuk memahami tujuan komunikasi. Nah, genre membantu memahami tujuan komunikasi yang ingin dicapai melalui penggunaan bahasa. Misalnya, pidato politik bertujuan untuk mempengaruhi audiens, sedangkan artikel berita bertujuan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, untuk memahami konteks sosial dan budaya. Nah, adanya genre untuk membantu memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Misalnya, bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam rapat dewan. Kemudian, untuk membantu interpretasi makna. Genre dapat membantu dalam menafsirkan makna yang lebih dalam dari suatu wacana. Dengan memahami konteks sosial dan struktur genre, peneliti dapat mengidentifikasi ideologi dan pesan yang tersembunyi dalam wacana. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Genre dapat meningkatkan kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dengan memahami konvensi dan struktur genre, orang dapat berkomunikasi secara lebih efektif dalam berbagai situasi. Nah, atau lebih singkatnya, genre penting karena dapat digunakan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dengan memahami struktur, konvensi, dan tujuan komunikasi yang khas untuk setiap jenis wacana, peneliti dan orang-orang umum dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpretasi makna. Jadi, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa genre dalam analisis wacana membantu untuk memahami bagaimana bahasa dan struktur digunakan dalam berbagai konteks untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, genre dapat mengidentifikasi pola dan konvensi yang mendefinisikan sebuah teks, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dan struktur digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang genre dalam analisis wacana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.